Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa kallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال في آية أخرى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. الحمد لله رب العالمين. Para jamaah sidang salat subuh Masjid Al-Ghufran yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ungkapan yang terindah pada pagi hari ini kecuali ucapan alhamdulillah, segala puja dan puji syukur hanya milik Allah atas semua karunia yang Allah karuniakan pada kita, atas semua bimbingan yang Allah bimbingkan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini di tengah kesibukan aktivitas kita Allah bimbing kita untuk bisa hadir salat subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah di antara orang yang salat subuh berjamaah, Rasulullah mengatakan la an aq'ada ma'a qaumin yadhkuruna Allah min salatil ghadati hatta tadlu'a asy-syams. Kata Nabi, sekiranya aku duduk bersama dengan satu kaum min salatil ghadah, mulai dari salat subuh hatta tadlu'a asy-syams, untuk berzikir mulai salat subuh sampai terbitnya matahari, ahabbu ilaih, jauh lebih aku cintai, kata Nabi, daripada membebaskan budak sebanyak 4 orang budak. Maka alhamdulillah pagi hari ini Allah sempatkan kita salat subuh secara berjamaah, dan Allah sempatkan kita untuk berzikir sampai terbitnya matahari. Semoga ini bagian dari tanda cinta Allah kepada kita selaku hambanya. Tapi para jamaah dirahmati Allah, hari ini kita kajian yang terakhir sebelum kita masuki bulan Ramadan. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami ketemu dengan bulan Ramadan. Wasallim lana Ramadan, dan sampaikan Ramadan kepada kami. Artinya kalau nanti kami sudah berada di dalam bulan Ramadan, berikan kepada kami kesempatan yang maksimal untuk bisa beribadah dengan maksimal selama bulan Ramadan. Wa tasallamhu minna mutaqabbala, dan terimalah semua amal ibadah kami ketika kami berada di dalam bulan Ramadan. Ini doa para sahabat yang istiqamah dipanjatkan agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Kenapa harus rindu Ramadan? Salah satunya Nabi mengatakan atakum Ramadana syahrun mubarakun. Kata Nabi, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan barakah, bulan yang penuh dengan keberkahan. Barakah, apa barakah? Barakah itu kalau ulama mengatakan ada dua. Pertama, dimaknai sebagai barakah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi dikatakan barakah itu semakin hari semakin bertambah kebaikan kita kepada Allah. Ilmu dikatakan barakah
jika dengan semakin kita berilmu itu semakin dekat kepada Allah, semakin bertaqarrub dan semakin bertambahnya ketaatan. Makanya sahabat Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, manis dada ilma, kata beliau, barang siapa orang yang bertambahnya ilmu. Jadi siapapun, kata Ali bin Abi Thalib, orang yang bertambahnya ilmu, lam yazdad bihi hudan minallah illa bu'dah. Ketika ada orang yang bertambahnya ilmu agama, tapi semakin bertambahnya ilmu tidak semakin bertambahnya hudan, petunjuk, tidak semakin bertambahnya takrub kepada Allah, maka justru itu ilmu akan menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya istiqamah, ketika kita sudah istiqamah ta'lim, bermunajat, bermohon kepada Allah agar ilmu ini bermanfaat. Makanya Nabi minta apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, wa qalbin la yahsya', aku berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang tidak pernah khusyuk. Wa nafsin la tashba', aku berlindung kepadamu ya Allah dari nafsin la tashba', hawa nafsu yang tidak pernah kenyang, hawa nafsu yang tidak pernah puas. Wa bin du'ain la yusma', dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi para jamaah dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan dari yang sebelumnya, belajar qanaah dari harta yang hilang. Belajar qanaah dari sesuatu yang luput bagi kita. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Salah satunya ada orang yang tanya begini, Ustaz, boleh nggak kalau niatan hutang yang ada pada diri orang miskin yang nggak mampu bayar saya ikhlaskan, tapi saya niat zakat. Kan kita pernah minjemin uang ke orang, kemudian seketokane gak balik iki, terus timbangane gak balik, sakit hati, saya niatkan apa? Zakat. Boleh apa enggak? Enggak, diikrarkan. Ini ikrar kan, artinya wispu saya anggap apa? Lunas hutang ibu, tapi ini uang zakat mal saya. Nih berarti apa? Enggak qanaah. Tetap hilang tapi ingin enggak rugi. Ya kan, tetap hilang, ini seketane enggak balik ya. Apalagi sudah banyak orang yang terkena apa? Tipuan orang ini, sudah pinjam ke beberapa orang enggak ada yang balik itu. Maka kalau kemudian gimana, boleh apa enggak niat sebagai sudah saya ikhlaskan, daripada sudah enggak pasti enggak balik, tapi tujuan saya niatkan sebagai zakat mal. Ulama mengatakan ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena zakat itu waktu tiyaz zakah, membayar, menunaikan zakat. Namanya bayar itu berarti apa? Ada benda yang diserahkan, baru itu namanya bayar. Makanya ulama mengatakan kalau hutang piutang itu kan nggak ada diserahkan, kecuali kalau dari awal wis gak usah utang, ini saya kasih, ini uang zakat saya. Kalau itu kan bukan utang, ini utang sudah jatuh tempo, pasti kita wis gak balik, diniatkan zakat. Maka ini orang yang tidak qanaah dari harta yang hilang. Tetap hilang tapi diniatkan apa? Zakat. Perkara yang seperti itu tidak diperkenankan. Kenapa? Karena zakat itu harus dibayarkan, bukan diikrarkan, bukan diucapkan. Jadi zakat itu yang harus dibayarkan dari harta yang kita miliki. Kecuali begini, wis pinjemu sih duit balik, no nanti saya balikkan lagi. Lupa apa? Balik, bayar utang, selesai. Habis itu sudah di tangan saya ini, saya bayar zakat.
mal. Boleh apa enggak? Boleh. Cuma itu yo ngakal-ngakali. Tetaplah. Secara hukum tetap boleh, tapi ngakali. Atau mungkin ini kita pinjemi duit sih. Kemarin ngono balik no. Buat apa? Bayar. Habis itu nih saya ikhlaskan. No, ini enggak boleh. Jadi secara syariat bayar zakat adalah sesuatu yang memang di tangan kita dan kita berikan. Tapi kalau hutang piutang yang sudah belum pasti kembali, maka tidak bisa diniatkan sebagai bayar zakat. Dan juga sama, Pak. Kita bayar utang dengan utang itu pun juga nggak boleh. Ini mungkin saya punya utang ke Mas Bowo 1 juta. Kemudian Mas Aris punya utang ke saya. Saya bilang, Mas, apa utang jenengan minta ke Mas Aris? Ini secara syariat nggak bisa. Oh, pemaning kok, lu ya apa Ustaz? Mas Aris bayar? Gak jelas ya. Jadi nggak bisa. Jadi bayar utang dengan utang. Jadi kadang kita tidak ikhlas dengan sesuatu yang sudah lepas dari diri kita. Padahal yakin Allah tidak akan pernah mengambil harta kita. Ingat, pasti rizki itu pasti akan jatuh ke tangan kita. Kalau ada harta kita yang hilang, kemudian potensi nggak balik, maka yakini itu bagian dari harta orang lain yang lewat tangan kita. Loh Ustadz, nipu Ustadz. Walaupun dengan cara nipu, maka memang rizkinya dia. Cuma dia mengambil dengan cara yang nggak benar. Seperti konsep begini. Dari pernah sahabat Ali. Sahabat Ali itu pernah masuk ke masjid, menitipkan kudanya kepada seorang sahabat di luar masjid. Anak muda. Sudah habis itu kemudian beliau sholat. Selesai sholat, beliau menyiapkan uang 2 dirham. Sebagai bentuk ucapan makasih karena telah menjaga kudanya. Ketika sampai di luar masjid, kuda itu nggak ada. Dicari sama pembantunya, baru ketemu sudah di jauhnya tempatnya, dalam kondisi tali kekangnya sudah tidak ada. Berarti sahabat ini mencuri tali kekangnya, dicuri. Sudah pembantunya nyari di pasar untuk mencari tali ikatan kekang, nggak dapat. Satu-satunya hanya milik sahabat Ali yang memang itu ada, dijual. Kemudian harganya 2 dirham. Apa kata beliau? Beliau mengatakan ini, kalau memang hari ini anak muda itu rezekinya 2 dirham, maka Allah akan berikan kepadanya 2 dirham. Kalau dia bersabar sebentar, Allah turunkan dengan cara yang halal. Cuma karena tidak sabar, jatah 2 dirham itu dia ambil dengan cara yang haram. Insya Allah seperti itu. Baik, para jamaah rahmati Allah, bagaimana salah satu belajar kita qanaah? Ada sedikit kisah itu, Pak. Mungkin masyhur ini. Pernah dengar kisahnya, namanya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair itu pernah ada 4 sahabat, ini 4 tabi'in. Anak dari sahabat. Pertama ada namanya Urwah bin Zubair. Ada namanya Abdullah bin Zubair. Ada namanya Abdul Malik bin Marwan sama adiknya. Itu sedang duduk di depan Ka'bah. Jadi lagi cerita-cerita di depan Ka'bah. Kemudian ada yang punya usul begini. Gimana kalau kita hari ini bermunajat kepada Allah, minta sesuatu untuk masa depannya. Akhirnya 3 sahabat tadi mengatakan apa? Aku ingin menjadi khalifah yang menguasai antara Makkah sama Madinah. Ini pertama Abdullah bin Zubair. Aku ingin menjadi khalifah yang menguasai Makkah sama Madinah. Yang kedua, Abdul Malik bin Marwan. Aku ingin menjadi khalifah atau amirul mukminin yang menguasai terhadap seluruh jazirah Arab. Kemudian apa? Di daerah Khurasan pun juga dikuasai. Jadi ini lebih lebar. Yang terakhir, aku ingin menjadi khalifahnya kaum muslimin. Artinya ingin menjadi penguasa seluruh Arab. Dan qadarullah, 3-tiganya ini Allah ijabahi. Kemudian sudah 3, hanya 1 ditanya, engkau wahai Urwah, apa cita-citamu? Beliau mengatakan, aku ingin menjadi ulamanya ulama. Itu kata beliau, apa kata Urwah bin Zubair? Itu kan permintaan dunia kalian semua.
Aku pengen menjadi ulamanya ulama. Dan qadarullah Pak, semuanya kemudian diijabai oleh Allah. Urwah bin Zubair akhirnya menjadi ulamanya para ulama, ulamanya tabi'in, anak dari siapa? Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Kisah ini suatu saat kemudian pernah anaknya Urwah bin Zubair itu diundang sama saudaranya, sama teman yang 4 tadi, yang mengundang Abdul Malik bin Marwan sebagai seorang raja yang terkenal. Kemudian apa? Berjalan-jalanlah ke situ. Sewenang anaknya Urwah bin Zubair itu senang dengan kuda. Ketika lagi berjalan ke kandang, tiba-tiba seekor kuda menendang bagian dada. Seketika itu kemudian anaknya Urwah bin Zubair meninggal. Abdul Malik bin Marwan merasa apa? Bersalah. Kenapa? Dia mati karena kudaku, dan kemudian dia mati datang ke sini karena undanganku. Bingung Urwah bin Zubair, ya opo, nyampaikan kepada saudaranya namanya apa? Urwah bin Zubair ini. Jadi Abdul Malik bin Marwan bingung, ya opo caranya biar Urwah bin Zubair tidak tersinggung dan tidak marah. Akhirnya Urwah bin Zubair itu apa? Diundang untuk apa? Menguburkan jenazah anaknya. Ketika sudah sampai ke sana, Urwah bin Zubair tenang biasa. Tidak pernah ada rasa kecewa, tidak memarahi Abdul Malik bin Marwan, bahkan nggak kecewa dengan kuda yang menendang. Beliau tenang saja. Setelah itu ketika anak sudah selesai dimandikan, sudah selesai disolatkan, diantarkan ke kubur, ketika beliau mau turun ke area kubur, qadarullah kaki beliau tertusuk duri yang beracun. Kan memang untuk ke area kubur itu sunnahnya melepaskan sandal. Jadi kalau jenengan ke area kubur itu bagian dari sunnah itu melepaskan sandal di luar. Nah yang jadi masalah kuburannya banyak. Itu juga jadi masalah. Makanya kalau jenengan ke kuburan Baqi itu enak lepas sandal. Kenapa? Pasir semua, kemudian pasir itu kan nggak najis. Jadi ketika keluar dari kubur masuk langsung masjid juga ya. Ya, nggak usah cuci kaki juga, kering juga. Nah, kalau di Samaan, kalau di sini di mana? Di belakang sini ya. Bersih ya. Hendaknya banyak duri apa jalannya sudah tertentu. Alhamdulillah. Udah bersih, lepas sandalnya. Urwah bin Zubair melepaskan sandal. Akhirnya sudah selesai proses penguburan, dipanggil tabib-tabibnya. Tabib kerajaan dipanggil. Ternyata apa kata tabib kerajaan? Harus satu ambil keputusan. Apa? Segera dipotong bagian kaki. Biar tidak menyebar ke seluruh tubuh dari racun ini. Urwah bin Zubair tambah, Abdul Malik bin Marwan tambah bingung. Ya Allah, anaknya hilang juga karena aku yang mengundang. Ketika ngantar anak untuk dikuburkan, kaki beliau harus diamputasi. Akhirnya Urwah bin Zubair nyari orang. Siapa yang hidupnya lebih parah daripada beliau? Yang hidupnya lebih menderita itu biar apa? Biar cerita kepada beliau kalau masih ada orang yang lebih parah itu loh. Tapi ternyata Urwah bin Zubair itu nggak ngaruh. Ketika ditanya pulang ke kota Madinah, ditanya bagaimana engkau mampu bertahan dengan musibah yang bertubi-tubi ini? Apa jawaban beliau? Beliau itu memandang sesuatu yang tersisa. Kalimatnya begini. Jadi insya Allah beliau qanaah dari harta yang hilang. Beliau mengatakan apa? Kenapa aku masih bisa bersabar? Karena Allah telah memberikan kepadaku 4 anak. Allah masih ambil 1. Allah sisakan 3. Berarti Allah itu masih sayang kepadaku, menyisakan yang jumlah lebih banyak daripada sesuatu yang diambil. Ini subhanallah. Jadi kalau jenengan nanti ada orang pinjam uang 10 juta, kembali, ya belajar ke situ. Gimana? Allah hanya ngambil 10 juta dan masih banyak di ATM. ATM yang banyak. Isinya kosong sama. Jadi beliau melihatnya apa? Sesuatu yang tersisa. Sedangkan kita, kenapa kita tidak bisa punya sifat qanaah? Karena kita melihat kepada sesuatu yang hilang. Maka benar, aku punya 4 anak, kata beliau. Allah sisakan 31 yang diambil. Kenapa harus menyedihkan sesuatu yang diambil? Asalkan anak yang diambil anak yang soleh ya. Artinya dia dipanggil oleh Allah karena sudah merasa cukup untuk kembali ke dalam surganya. Kecuali kalau anaknya nakal, kecelakaan, tabrak. Kalau itu kan sedihnya karena apa?
Karena anaknya mati mungkin kondisi su'ul khatimah. Tapi kalau ini husnul khatimah. Yang kedua, ketika kakinya diambil, ditanya bagaimana engkau menyikapi itu, bagaimana engkau bersabar. Apa jawaban beliau? Allah berikan kepadaku 4. 2 kaki sama 2 tangan. Allah masih ambil 1 di antara 4. Allah sisakan 3. Kenapa aku harus menyedihkan sesuatu yang Allah masih menyisakan sesuatu yang lebih banyak? Itu baru namanya sifat. Nah, bisa. Insya Allah ya. Jadi kalau nanti uang-uang yang dipinjam orang gak balik, qanaah siap? Nomor telepon nih Pak. Iya monggo Pak. Punya uang, Iya. tapi di tangannya orang-orang. Kita kalau 690. Iya. Nah, biasanya saya kalau mengeluarkan dana, ini kalau mengeluarkan dana, nggak ada. Untuk bangun kemarin saya sudah utang, tapi punya uang jadi tangan. Ya. Apa tetap wajib zakat? Iya. Kalau 590 juta itu banyak. Iya, baik. Gini, jadi zakat itu, yang dizakati itu adalah sesuatu yang harta milik kita. Jadi zakat mal itu syaratnya 1, milik penuh. Milik penuh. Yang kedua, terbebas dari hutang. Ini syaratnya untuk zakat mal. Yang ketiga, kelebihan dari harta yang kita miliki. Jadi kalau contoh jadikan kredit, mungkin rumah. Kredit rumah itu ketika masih masa kredit milik siapa rumah ini? Iya, artinya belum milik kita. Kenapa? Karena belum penuh milik kita. Kemudian bagaimana dengan zakat ini? Bagaimana dengan zakat yang dizakati itu ketika harta itu berada di tangan kita? Kalau kita punya uang dipinjam sama orang, akad pinjamnya contoh 1 juta, 1 tahun. Maka kalau masih jatuh tempo, artinya belum 1 tahun dan kita kewajiban untuk bayar zakat, maka kita bayar dulu zakat itu. Karena ada orang pinjam masih 1 tahun dan di pertengahan tahun bayar zakat, itu masih harta kita. Baru kalau sudah jatuh tempo, uang yang di tangan orang ini nggak bayar, sudah jatuh tempo nggak bayar, maka kita nggak usah zakati. Karena uang itu belum pasti kembali. Jadi uang yang di tangan orang lain, baik itu mungkin dipinjamkan, maka itu tidak usah dizakati. Yang uang dizakati itu kalau saya pinjamkan kepada orang dan orang itu bilang, Ustadz kapan saja butuh, ngomong 1 minggu sebelumnya. Berarti kalau itu itu uang masih milik siapa? Milik kita. Tapi kalau dipinjamkan kepada orang lain, kemudian orang lain sudah jatuh tempo, maka itu nggak usah dizakati, Pak. Karena itu bukan uang kita. Maksudnya uang itu belum pasti kembali. Jadi nggak 600 itu memang kena zakat tuh, lumayan, Pak. 100 itu 2.500.000 kali 7, Pak. Kan 690 berarti kali 7. 2.500.000 kali 7 berarti berapa? Berapa? 17,5, lumayan 17,5. Jadi duit mana? Jadi itu nggak usah dizakati. Kalau artinya uang itu memang dipinjam yang belum pasti kembali. Kapan dizakati? Nanti kalau uang itu sudah benar-benar kembali dan di tangan kita, baru dizakati setelah berjalan satu tahun. Jadi piutang itu nggak usah dizakati kecuali piutangnya belum jatuh tempo ataupun piutangnya yang memang kita mudah untuk mengambilnya. Kayak kita kan ke bank itu kan kita bukan nabung ke bank. Kita apa di bank itu? Piutang, minjemi bank. Sama bank kemudian diapain? Diputar. Tapi kalau kita mau ngambil, kira-kira ada uangnya? Ada. Cuma nggak ngomong biasanya berapa. Kalau sampai 50 juta ke atas tuh nggak bisa sekarang datang mau langsung diambil. Ngomong dulu. Berarti uang yang di bank walaupun piutang itu milik siapa? Milik kita. Maka itu baru dizakati. Paham? Nah, insyaallah seperti itu. Jadi para jamaah rahmati Allah, jadi Urwah bin Zubair akhirnya memberikan pelajaran apa? Mengambil sesuatu yang tersisa daripada sesuatu yang
yang hilang. Insya Allah hidupnya akan tenang. Tapi ojo ikhlas no Pak. 600 ku gede Pak. Sama saya ditipu orang juga. Kalau ingat ya Allah sakit hati. Tapi kalau nggak ingat tenang. Tapi pas butuh duit ingat nampi aku Pak. Pas butuh itu lo baru ingat ya Allah. Seandainya, berandai-andai. Seandainya uang itu ada kan saya bisa berandai-andai. Tapi terus-terusan kayak begitu nggak move on. Akhirnya sudahlah. Bukan diikhlaskan. Tetap kita punya kewajiban untuk apa? Menagih. Kalau ada orang yang dia sengaja minjem, tapi dari awal sengaja dia tidak mau bayar, maka kemudian kita ikhlaskan, tetap ya Pak. Contoh ada orang pinjem, dari awal pinjem sengaja memang, gak usah dibayar, kok ngilang contoh. Kemudian kita tak ikhlaskan, timbangan sakit hati. Memang selesai urusan Pak, tapi dia dihukumi oleh Allah sebagai pencuri, maka dia dosanya bukan dosa pinjam meminjam lagi, tapi dosanya apa? Pencuri, karena dari awal memang pinjam dan niat tidak untuk bayar. Baik. Apa keutamaan sifat qanaah sudah kita bahas 2 kemarin. Pertama, orang yang punya sifat qanaah maka dia menjadi orang yang terkaya. Karena Nabi mengatakan man asbaha minkum amina. Barang siapa orang di antara kalian berada di waktu pagi mendapatkan aminan fi sirbi, aman dalam keluarganya, aman pada dirinya, kemudian keluarganya aman, masyarakatnya aman, lingkungannya aman. Jadi dengan pagi hari bangun, rumahnya itu nggak ada maling, nggak ada barang yang hilang, anak semuanya sehat, kemudian rumah tangganya aman. Ini yang pertama. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi. Ketika kita bangun, fisik kita sehat. Yang ketiga, anda qutu yaumi, ada makanan pokok untuk 1 hari. Faka'annama izat lahud dunya, maka seolah-olah dia sedang menggenggam dunia. Jadi orang kaya kalau kata Nabi 3, sehat, aman, ada makanan untuk hari ini. Itu sudah Pak. Wis sugih wis Pak. Dunia wis di dalam genggamannya. Besok ya apa Ustaz? Ya besok usaha lagi. Kenapa kok bukan untuk besok makanannya, kok hari ini? Karena belum tentu umur kita sampai di besok. Cuma untuk menekankan ini wangil. Ya, orang ada yang memang santai, ada orang yang konsepnya santai. Lais ada makanan untuk hari ini, nyantai, besok cari lagi. Ada yang seperti itu. Yang kedua, menjadi orang yang beruntung. Jelas Rasulullah mengatakan hadis riwayat Muslim, qad aflaha, sungguh beruntung karena Nabi siapa? Man aslama, orang yang dikasih hidayah masuk Islam. Ini syarat pertama. Yang kedua, waruziqa kafafa, orang yang beruntung selain dikasih hidayah masuk Islam, yang kedua dikasih rizki yang cukup. Yang ketiga, wa qannallahu bima ata, dan Allah berikan sifat qanaah dengan sesuatu yang telah Allah berikan kepadanya. Artinya mensyukuri sesuatu yang sudah ada. Jadi ini orang yang beruntung. Yang selanjutnya ada kisah nyata nih ya. Kisah nyata dari pesan Nabi Muhammad kepada Abu Hurairah. Ada 5 pesannya Rasulullah. Yang pertama, man ya'khudhu anni haula'il kalimat fa ya'malu bihinna aw yu'allimu man ya'malu bihin. Kata Nabi di depan para sahabat. Nabi berkata begini, siapa di antara kalian wahai sahabat yang mau mengambil nasihat-nasihat dariku, ada 2 syaratnya. 1, siap mengamalkan nasihat-nasihat dariku ini, yang pertama. Yang kedua, wa yu'allimu man ya'malu bihin, dan ajarkan nasihat ini kepada orang yang mau beramal setelahnya. Sahabat diam. Kemudian berdiri seorang sahabat namanya siapa? Abu Hurairah. Kemudian ana ya Rasulullah, kata Abu Hurairah, aku siap ya Rasulullah. Fa akhadha biyadi. Rasulullah kemudian memegang tanganku, kata Abu Hurairah, fa'adda khamsan, dan Rasulullah menyebutkan 5 perkara, 5 nasihatnya Nabi kepada Abu Hurairah, dan ini tanggung jawab kita untuk apa? Bisa mengamalkan. Kalau mengamalkan sudah dan menyampaikan, sekarang sudah disampaikan kepada kita. Apa 5 nasihat Nabi? Yang pertama, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang haram, maka kalian akan menjadi a'badan nas. Maka kalian akan menjadi orang yang paling ahli ibadah.
Jadi kalau orang paling ahli ibadah itu apa? Meninggalkan perkara yang haram. Baik itu berupa larangan keseharian ataupun perkara-perkara yang haram yang terkait dengan asupan yang akan masuk dalam tubuh. Makanya sebagai bentuk kehati-hatian, sesuatu yang tidak jelas jangan dijadikan bahan konsumsi. Uang baru kemarin hari apa itu? Hari Selasa kemarin ada salah satu jamaah tanya, Ustadz, di rumah saya itu ada beras berapa? 25 kilo kalau nggak salah, Ustadz. Terus Bu, bukan bansos, dikasih sama temen itu dikasih sama caleg, tapi beda ini, Ustadz, beda dapil. Jadi ada temennya dia, itu dapilnya Lowok Waru. Ini orang sini, Jembawan. Jembawan berarti dapil apa nih? Sebelah sini loh. Yang nyoblos itu kan orang Lowok Waru saja, dia bukan orang Lowok Waru. Dikasih. Kemudian gimana nih Ustaz? Waduh, coblosan sentai. Tapi berhasil sih. Ya Allah. Kenapa dia bingung, kaget? Gimana Ustaz? Secara syariat gimana? Wong saya dikasih, tapi ketika saya tanya dari mana? Dari paslon ini. Tapi saya nggak punya hak untuk nyoblos karena beda dapil. Terus gimana? Waduh ya apa ini? Mau dimakan ya ragu. Kenapa? Karena akhirnya gimana? Gimana Bu? Ya sudah, dikasihkan saja kepada orang lain sebagai bentuk kehati-hatian. Padahal sebenarnya kalau mau dimakan sebenarnya sudah boleh, karena dia bukan dikasih sama siapa? Sama paslon. Dan kemudian bukan dapilnya. Artinya dia tidak punya hak untuk memilih. Iya. Cuma sebagai bentuk kehati-hatian, takut al-maharim, ittaqil maharim. Tinggalkan perkara-perkara yang haram, takun a'badan nas. Engkau akan menjadi manusia yang paling beribadah ataupun paling bertakwa. Akhirnya kemudian apa? Wis, kasihkan aja kepada orang terutama yang di luar yang memang membutuhkan. Anggap saja sebagai hibah gitu loh. Berarti apa Pak? Dikembalikan yo tak mungkin, dimakan takut, ya sudah anggap saja sebagai hibah. Yang kedua, ini pesan yang kedua Nabi, warda bima qasamallah takun aghnan nas. Ridolah kalian dengan apa yang telah Allah tetapkan pada kalian, takun aghnan nas, maka kalian akan menjadi manusia yang paling kaya. Jadi orang kaya kata Nabi adalah orang yang ridho dengan apa yang telah Allah tetapkan. Ini wong sugih. Orang kaya itu ridho, dikasih banyak diterima banyak, dikasih sedikit ya disyukuri sedikit. Maksudnya begini Pak, jangan gara-gara ketika dikasih sedikit kemudian dia mengambil dengan cara yang tidak benar, bahkan kadang meninggalkan kewajiban kepada Allah. Itu namanya orang yang tidak punya sifat qanaah. Makanya pesan Rasulullah Pak, ya ayyuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit talab. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan ajmilu, perbaguslah ketika kalian sedang meminta kepada Allah. Artinya sederhanakan ketika kalian sedang berusaha. Maksudnya sederhana itu apa? Kalau datang kewajiban kepada Allah, ya tunaikan dulu. Silahkan kerja. Kalau sudah datang panggilan salat duhur, tinggalkan semua pekerjaanmu, tunaikan kewajiban kepada Allah. Habis selesai salat, kemudian apa? Fantashiru, menyebar lagi mencari maisha. Nanti datang panggilan salat asar, penuhi lagi panggilan Allah. Itu artinya orang yang apa? Ajmal, mempercantik, memperindah ketika sedang meminta kepada Allah. Terus apa pesan Nabi yang terakhir? Khudhu ma halla, ambil perkara-perkara yang halal, wada'u ma haruma, dan tinggalkan perkara-perkara yang haram. Ini pesan Rasulullah. Yang ketiga, wa ahsin ila jarika takun mu'mina. Yang ketiga pesan Nabi kepada Abu Hurairah, berbuat baiklah engkau kepada tetanggamu, takun mu'mina, maka engkau akan menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Pesan Nabi ini indah. Kenapa kepada tetangga? Karena banyak hadis. Salah satunya Rasulullah mengatakan begini, idza aradallahu bi'ambi al-khairah, apabila ada seorang hamba yang Allah kehendaki hamba ini menjadi baik, maka apa? Ista'malah, hamba ini akan disibukkan oleh Allah dengan amalan.
Para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kaifa yasta'malu?" Bagaimana cara Allah membuat seorang hamba ini beramal akan menjadi husnul khatimah? Kata Rasulullah apa? Yuwaffiquhu bi'amalin salihin qabla mauti hatta yarda alaihi man haulahu. Kata Nabi, orang tandanya husnul khatimah itu sama Allah dibimbing untuk melakukan amal salih sebelum kematian menghampirinya, sampai hatta yarda alaihi man haulahu, sampai semua orang yang di sekitarnya meridhoi. Berarti apa? Orang husnul khatimah itu tandanya apa? Diridhoi sama tetangga. Ya bukan harus tetangga rumah, tetangga ta'lim, tetangga kantor. Artinya kalau ada orang yang kenal kita membicarakan kalau almarhum ini orang baik, apa kemudian kata Allah itu? Qad araftu, aku sudah tahu kata Allah terhadap apa yang telah kalian ucapkan. Wa ghafartu lahu ma lam ta'lamun, dan aku sudah mengampuni dosa orang yang meninggal ini dari dosa-dosa yang tidak kalian ketahui. Makanya Nabi minta berwasiat berbuat baiklah dengan tetangga, minimal berapa? 4 orang tetangga. Jadi kalau ada orang, ya rahmatullah, kalau ada orang udah meninggal, 4 orang tetangga bersaksi kalau yang meninggal itu orang baik, 4 saja, maka 4 orang ini itu menjadi wakil kalau yang meninggal memang orang baik. Makanya jadikan biasakan cari 4 orang tetangga. Wis berbuat baikin terus. Tapi pesannya 2, Bu. Jangan pindah di rumahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan meninggal duluan. Sing papat meninggal duluan. Habis itu kemudian kita belakangan ditanya gimana almarhum? Gak kenal ya. Repot. 4. Artinya jangan pilih, berbuat baiklah pada tetangga. Yang keempat, wa ahibban nas wa ahibbalin nasi ma tuhibbu li nafsik takun muslimah. Pertama tadi akan menjadi a'badan nas, orang yang paling bertakwa, orang yang paling beribadah. Kalau apa? Kalau kita meninggalkan perkara yang haram. Yang kedua, pesannya jadilah orang yang qanaah karena engkau akan menjadi orang yang terkaya. Yang ketiga, pesannya berbuat baiklah kepada tetangga, engkau akan menjadi seorang mukmin yang benar-benar beriman. Yang keempat, wa ahibba linnas, cintailah manusia ma tuhibbu li nafsik, seperti engkau mencintai dirimu sendiri, takun muslimah, maka engkau akan menjadi seorang muslim yang sejati. Jadi artinya mencintai orang lain. Yang kelima, wala tuqtirud dhahika, kurangi tertawa, ojo banyak nongkrong. Kalau mau nongkrong itu ngopi tapi bicarakan agama, itu loh bagus. Nongkrong, mojok, ngopi, gorengan, ngomongin apa? Ngomongin hasil pilpres, tidak usah sudah. Artinya kurangi tertawa. Karena kalau sudah ngumpul itu yang biasanya apa? Banyak. Bukan nggak boleh. Cuma Rasulullah pernah juga. Nabi masuk ke salah satu musholla. Kemudian di situ banyak anak muda yang tertawa cekikian. Rasulullah kemudian mengatakan begini. Kalau seandainya tahu apa yang ingin saya sampaikan, maka pasti dia akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis. Artinya kalau tahu bahwa kiamat itu dahsyatnya seperti ini, neraka dahsyatnya seperti ini, ancaman menjadi padang mahsyar seperti ini, maka dia akan mengurangi sedikit tertawa dan lebih banyak nangis. Makanya di sini pesannya jangan banyak tertawa. Kenapa? Fa inna kathrata dzaki tumitul qulub, karena orang yang banyak tertawa akan menjadikan hati mati. Yang ketiga, apa keutamaan qanaah? Mudah bersyukur. Yang ketiga, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Unduru ila man asfala minkum." Dalam perkara urusan dunia kata Nabi, lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu. Wala tanduru ila man wa fawqakum, dan jangan melihat kepada orang yang berada di atasmu dalam urusan dunia. Jangan melihat orang yang di atasmu dalam urusan jabatan. Jangan melihat orang yang di atasmu dalam urusan hiruk pikuk kesenangan dunia. Kenapa? Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah alaikum, karena orang yang melihat ke bawah
akan bersyukur kepada Allah, tapi kalau kita melihat ke atas, maka kita akan meremehkan nikmat yang telah Allah takdirkan kepada kita. Makanya indah banget ungkapan seorang imam namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani itu beliau mengarang kitab namanya Nasaihul Ibad. Salah satu 4 tanda kebahagiaan dunia kalau kata beliau, nomor 3 apa? Unduru ila man wa fawqakum fid din. Lihatlah kepada orang yang di atasmu dalam urusan agama. Kemudian yang kedua, wa unduru ila man wasfala minkum fid dunya, dan lihat kepada orang yang di bawahmu dalam urusan dunia. Ini artinya qanaah itu lihat sesuatu yang lebih rendah dari kita dalam urusan apa? Dunia. Yang keempat, menjauhkan diri dari hasad, iri, cemburu pada nikmat orang lain. Jadi kalau ada orang yang punya sifat qanaah, insya Allah sifat cemburu, sifat hasad itu akan hilang. Kenapa penduduk kota Mekah dulu itu kok menolak Al-Quran? Dan kenapa kok menolak Nabi Muhammad sebagai seorang nabi? Ini salah satu ayatnya. Waqalu, dan penduduk kota Mekah itu sudah terhipnotis dengan apa? Dengan 2 orang yang sangat baik. Laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini 'azim. Mengapa Al-Qur'an tidak diturunkan kepada seorang orang besar dari salah satu 2 negeri, yaitu Makkah sama Taif. Di Makkah ada namanya Al-Walid bin Al-Mughirah, dan di Taif ada namanya Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, Bani Saqifah. Jadi dulu 2 orang ini orang masyhur Pak, baik. Bahkan kemudian yang membeli penutup, ini kalau nggak salah Al-Walid bin Al-Mughirah atau Urwah, yang beli nih, ada kapal itu mangkrak, kemudian dibeli kapalnya, habis itu kemudian dipreteli kayunya untuk menutupi Ka'bah, karena dulu Ka'bah itu nggak ada atapnya. Ini orang ini bagus memang, pengorbanan hartanya itu maksimal. Kalau datang musim haji, bahkan Al-Walid bin Al-Mughirah itu nggak segan-segan, kadang menyembelih unta 100 ekor unta, dikasihkan gratis kepada hujjaj. Itu sebelum diangkat jadi nabi, ya, Nabi Muhammad belum diangkat. Jadi orang sudah menganggap orang terbaik saat itu siapa? Urwah bin Al-Mughirah sama siapa? Sama Urwah bin Mas'ud. Maka ketika Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad, disampaikan kepada penduduk kota Makkah, maka justru dianggap malaikat Jibril salah alamat. Oh, ini yang jadi nabi. Coba yang ini salah satu saja di antara 2, kami pasti akan manut. Makanya Allah kemudian berkata, ahum yaksimuna rahmata rabbik. Apakah mereka, kata Allah, orang-orang Mekah yang membagi-bagikan rahmat Allah? Nahnu qasamna, kami, kata Allah, yang membagi rahmat. Ya terserah Allah. Jadi artinya nggak bisa kemudian Allah diseter. Kita ya Rob, ini sudah tak tanam, sudah pupuk, sudah air juga sudah, maka tolong hasilnya harus. Ini kan nggak bisa diseter. Bahkan doa juga diseter. Ya Allah nyeter. Baru pernah Nabi Muhammad itu dalam doa mengancam. Cuma di sini karena apanya? Bukan mengancam bahasa kita. Itu seolah-olah kalimat apa? Ini paling benar. Malam perang Badar. Apa doanya Nabi Muhammad? Angkat tinggi tangannya Nabi Muhammad sampai surban yang di pundaknya Rasul itu jatuh. Saking apanya? Kritisnya ini. Sampai kalimat begini, ya Allah, janjimu ya Allah, kalau besok ya Allah kami ini kalah dalam peperangan ini Allah, maka tidak akan lagi ada orang yang menyembahmu setelah ini. Artinya kalau perang Badar ini kami kalah, mereka akan membinasakan kami, maka kemudian Islam ini tidak mungkin bisa berkembang lagi. Itu baru. Nih, makanya rahmat Allah yang bagi. Dan kemudian penyakit umat terdahulu sama. Banyak kisah tentang penyakit umat-umat yang terdahulu. Salah satunya apa penyakit umat terdahulu?
hasad. Dan yang terakhir, apa keutamaan orang yang qanaah? Mengatasi berbagai problematika hidup seperti berutang. Orang kalau qanaah itu insya Allah menghindarkan diri dari kredit. Orang kalau qanaah itu insya Allah menghindarkan diri dari utang. Kenapa harus utang? Utang itu sebabnya apa? Mengikuti gaya hidup. Makanya rumus fisika kan jelas itu. Di mana ada gaya, itu pasti berbanding lurus dengan tekanan. Itu rumus fisika. Jadi kalau ada gaya, pasti berbanding lurus dengan apa? Tekanan. Semakin gaya hidupmu, maka akan semakin tertekan. Sudah, ini belajar adu doa. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ada 4 Nabi minta kepada Allah. Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk, huda. Yang kedua, wat-tuqa. Aku minta kepadamu ya Allah sifat takwa, wal-afaf. Sifat afaf, menjaga diri dari perkara yang haram, wal ghina, dan aku minta kepadamu ya Allah dari kaya hati. Hafalkan ini, insyaallah. Ini 5 di antara keutamaan sifat qanaah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.